Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, bersedekah merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Di dalam melakukan sedekah atau pemberian, kita dianjurkan untuk ikhlas. Sebab keikhlasan menjadi salah satu kunci agar ibadah ini diterima oleh Allah dan mendapatkan balasan pahala. Akan tetapi tidak semua orang bisa ikhlas dalam memberikan sedekah mereka kepada orang lain. Hal tersebut karena niat yang tidak tulus untuk mendapatkan ridho dari Allah. Akibatnya, banyak di antara mereka yang mengungkit-ungkit apa yang telah diberikan kepada orang lain. Pamer dan ingin mendapat pujian menjadi salah satu alasan orang mengungkit-ungkit pemberian mereka. Namun mereka tidak menyadari bahwa ada balasan yang pedih bagi orang yang suka mengungkit pemberian. Lantas balasan apa yang akan diperoleh? Berikut informasi selengkapnya. Mengungkit-ungkit pemberian merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dalam ajaran agama Islam. Hal ini dikarenakan dapat menyakiti hati si penerima sedekah tersebut. Selain itu, perbuatan yang demikian bisa menjerumuskan manusia menjadi orang yang sombong, karena merasa pemberiannya adalah perkara yang besar meskipun sebenarnya kecil. Adapun balasan yang akan diperoleh mereka yang suka mengungkit-ungkit pemberian antara lain. 1. Hilangnya pahala sedekah orang tersebut. Ternyata orang yang gemar mengungkit-ungkit sedekah atau pemberian mereka akan kehilangan pahala yang seharusnya mereka peroleh dari amal kebaikan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih atau tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir." Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Allah memberikan perumpamaan bahwasannya pahala yang diperoleh seseorang itu layaknya batu licin yang di atasnya ada tanah kemudian hujan menyapunya hingga bersih. Hal demikian ini akan terjadi pula pada pahala orang yang suka bersedekah namun mengungkit-ungkit lagi. Maka pahala yang akan diperoleh itu akan hilang begitu saja dan kesia-siaan yang akan diperoleh orang tersebut. Selain dapat menghapus pahala dari amalan tersebut, mengungkit-ungkit sedekah atau pemberian juga bisa menyakiti hati si penerima. Tidak hanya itu, kebiasaan ini juga bisa membatalkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tidak akan diajak bicara oleh Allah saat di akhirat dan tidak akan masuk surga. Balasan yang pedih akan diterima oleh mereka yang suka mengungkit-ungkit sedekah atau pemberiannya kepada orang lain, yakni Allah tidak akan mengajak berbicara saat di akhirat kelak. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, 3 macam orang yang Allah tidak akan mengajak mereka bicara pada hari kiamat, tidak melihat mereka, tidak menyucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Rasulullah mengulangi perkataan itu 3 kali. Abu Dzar berkata, "Celaka dan merugilah mereka. Siapakah mereka wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Orang-orang yang memanjangkan celana atau kainnya melebihi mata kaki. Manan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian, dan orang yang menjajakan dagangannya dengan sumpah palsu." Hadis riwayat Muslim. Ada 3 golongan di hari kiamat di mana Allah tidak berbicara, tidak melihat, dan tidak pula menyucikan mereka, dan bahkan mereka disiksa yang pedih, yakni orang yang melabuhkan sarungnya hingga telapak kaki, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, dan orang yang menawarkan dagangannya dengan sumpah palsu. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian akan mendapatkan hal yang sangat mengerikan di akhirat kelak. Allah tidak akan berbicara kepada mereka apalagi menyucikan mereka. Dan yang lebih parah adalah mereka akan langsung mendapatkan siksa yang pedih. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda,
bahwa orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian termasuk ke dalam golongan orang yang tidak akan masuk ke dalam surga saat di akhirat kelak sekalipun ia adalah seorang ahli ibadah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak masuk surga anak zina, manan orang yang mengungkit-ungkit pemberian, dan anak yang durhaka terhadap orang tuanya dan pecandu khamar atau minuman keras. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 macam orang yang tidak masuk surga: anak yang durhaka terhadap orang tuanya, orang yang candu minuman keras, dan orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Hadis riwayat An-Nasai. Sahabat yang beriman, demikianlah informasi terkait balasan yang akan diperoleh orang yang gemar bersedekah akan tetapi juga masih mengungkit-ungkit pemberiannya. Selain balasan tadi, perbuatan yang demikian ini juga dapat menimbulkan permusuhan antara manusia. Oleh sebab itu, apabila hendak memberikan sesuatu, hendaknya dengan hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini bertujuan agar kita terhindar dari bahaya-bahaya yang dapat menjerumuskan diri ke dalam neraka. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kelak pada hari kiamat akan ada yang namanya Yaumil Hisab, yaitu hari di mana seluruh umat manusia dari Nabi Adam hingga manusia terakhir akan dimintai pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang ia lakukan selama hidup di dunia. Pengadilan Allah itu sangat adil, bahkan kejahatan sekecil apapun akan dibalas dengan setimpal. Nanti pada Yaumul Hisab, orang-orang akan dihisab dengan perhitungan yang sangat cepat. 3 orang yang paling pertama dihisab dan paling pertama masuk neraka. Menurut hadis sahih riwayat Imam Muslim, nanti akan ada 3 golongan orang yang akan mendapat jatah hisab pertama, dan mereka juga pertama kali dilemparkan ke dalam neraka. Siapakah mereka? 1. Orang yang berjihad bukan karena agama. Orang yang pertama kali dihisab adalah orang yang mati ketika berperang di jalan Allah. Namun sebenarnya orang tersebut tidak bersungguh-sungguh dalam berjuang membela agama Allah, melainkan hanya ingin dikatakan sebagai orang yang gagah, pemberani, dan lain sebagainya. Kelak orang ini akan diperlihatkan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan setelah itu Allah bertanya, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepadamu? Lalu orang tersebut menjawab, aku berperang semata-mata karena engkau sehingga aku mati syahid. Namun Allah Maha mengetahui, sehingga dia berfirman, engkau dusta, engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu. Lalu diperintahkanlah malaikat oleh Allah untuk menyeret orang itu dan melemparkannya ke dalam neraka. 2. Orang yang berilmu dan pembaca Al-Quran. Selain itu, orang yang berilmu dan orang yang membaca Al-Quran juga adalah orang yang pertama kali mendapatkan hisab dan pertama kali masuk neraka. Namun yang dimaksud di sini adalah orang yang berilmu tersebut berharap agar ia disebut sebagai seorang yang alim, pintar, dan sebagainya. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran tersebut adalah orang-orang yang membaca Al-Quran dan berharap dirinya dapat disebut sebagai qori dan hafiz. Melanjutkan hadis tadi, Rasulullah SAW bersabda, berikutnya orang yang diadili adalah seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepada kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengakuinya. Kemudian Allah menanyakan, amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Ia menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya serta aku membaca Al-Quran hanyalah karena engkau. Allah berfirman, engkau dusta. Engkau menuntut ilmu agar dikatakan seorang alim yang berilmu, dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan seorang qori atau pembaca Al-Quran yang baik dan hafiz. Memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Oleh karena itu, janganlah pernah mengharapkan pujian dari orang lain atas kemampuan yang kita miliki,
sehingga memunculkan sifat sombong dalam diri dan membuat pahala yang kita dapatkan hilang karena hal itu. 3. Orang yang bersedekah tapi mengharapkan pujian. Kemudian orang yang ketiga adalah orang yang Allah berikan karunia berupa harta benda dan kekayaan. Kemudian dia menggunakan harta tersebut di jalan Allah untuk kebaikan seperti bersedekah, membantu fakir miskin dan lain sebagainya. Tapi ia melakukannya hanya karena ingin dianggap sebagai orang yang murah hati. Maka Allah akan langsung melemparkannya ke dalam neraka dan orang-orang seperti itu termasuk dalam golongan ahli neraka. Sabda Rasulullah SAW melanjutkan hadis tadi. Berikutnya yang diadili adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengenalinya dan mengakuinya. Allah bertanya, apa yang kau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sodako dan infak pada jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau. Allah berkata, engkau dusta. Engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan atau murah hati. Dan memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman, itulah 3 golongan orang yang akan pertama kali dihisab dan golongan pertama pula yang masuk neraka. Oleh karena itu, maka hendaknya kita melakukan ibadah niatkan dengan ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tidak termasuk dalam golongan-golongan orang-orang tersebut. Semoga video ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.